iPhone SE first gen di tahun 2021 sekarang harganya sudah cuma 1,2 juta aja. Di harga segitu apakah masih worth it dibeli tahun 2021? Yuk langsung aja kita review iPhone SE first gen di tahun 2021. Let's go! Halo guys, nama gue Dari Steff dan mari kita langsung aja review iPhone SE si Hape mini di tahun 2021. So, seperti biasa, sebelum kita masuk ke full reviewnya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk ngingetin aja, untuk harganya sekarang kalian bisa beli di sekitar 1,1 sampai 1,2 jutaan. Yang varian RAM itu, atau bukan RAM, storage-nya itu sebesar 16 GB, itu single SIM. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Apple A9 sama kayak iPhone 6s, cuma sedikit di underclock dengan fabrikasi sebesar 14 nm, layar 4 inci Retina LCD display dengan PPI sebesar 326, masih ada headphone jack, storage satu pakai NVMe, dan juga punya baterai sebesar 1624 mAh baterai, gak ada fast charging. So next, untuk si desain dan displaynya, untuk build-nya sendiri ini pakai material premium banget yang pastinya. Frame-nya dia terbuat dari metal dan juga bodi belakang dia terbuat dari campuran metal, jadi metal di tengah dan untuk atas bawahnya terbuat dari kaca. Dan untuk desainnya sendiri ini gue bisa bilang salah satu desain iPhone favorit gue all the time. Kayaknya nomor satu juga paling suka desain iPhone 5s dan SE. Ini dari si desain belakangnya memang kerasa menurut gue elegan banget dari si campuran metal sama kacanya. Terus juga ini frame sampingnya kotak, gak tau kenapa ngebikin HP-nya jadi kerasa lebih lebih macho aja, lebih keren dilihat. Yang mungkin ini kenapa gue suka banget sama desainnya iPhone 12 yang pakai kotak juga sama kayak iPhone SE, itu kerasa bener-bener elegan menurut gue. Cuma memang desain kayak gini gak praktikal menurut gue, desain frame kotak gini untuk pemakai sarung tangan atau untuk handle-nya tuh memang kerasa rada kagok, kerasa kayak gak seenak HP curve biasa. Tapi untuk iPhone SE ini berkat HP-nya kecil banget, ini pemakai sarung tangan pretty much HP terbaik untuk one-handed usage. Semua corner bisa dicapai dengan mudah pakai satu tangan, dan overall kerasa sangat confident memang kalau bisa pakai HP compact kayak iPhone SE ini tanpa casing. Next, untuk si security ini pakai Touch ID yang pastinya belum ada Face ID pada zamannya. Dan untuk kecepatannya ini memang nggak secepat iPhone SE 2020 atau iPhone 6s sekalipun. Tapi menurut gue ini masih cukup cepat untuk harganya, dan untuk 1 jutaan ini sudah lumayan cepat dan lumayan akurat. Oh ya, by the way, itu bukan pakai Touch ID second generation, ini masih pakai first generation, makanya rada lemot. Nah, terus untuk atas layarnya, layar LCD Apple memang salah satu the best LCD screen yang pernah gue lihat. Dan di iPhone SE first gen juga ini gak ada bedanya, gambar masih kelihatan natural dengan detail yang sharp, cuma memang ini viewing angle-nya lebih buruk daripada kayak HP di atasnya iPhone 6s. Dan karena sayangnya super mini, ini memang menurut gue untuk nonton video, terutama iPhone SE kerasa super sempit dan rada uncomfortable. Terlalu kecil menurut gue untuk tahun 2021. Untuk visibility di bawah cermat tadi, iPhone SE juga kurang bagus sayangnya. Full brightness ini bisa cukup terang kalau misalnya di dalam ruangan, tapi kalau bisa dipakai di luar, ini memang kelihatan gelap. Even di kondisi cuaca yang rada mendung kayak di B-roll, ini masih kerasa cukup gelap. Tapi lihat, walaupun ini gelap banget, masih lumayan kebaca lah. Gak sampai benar-benar unreadable. Dan untuk touch delay-nya yang pastinya di iPhone SE ini zero touch issue sama sekali, sama kayak HP Apple lainnya. Mau navigasi OS atau navigasi aplikasi, semua kerasa responsif dan sangat smooth. Dan untuk audio quality-nya sendiri, yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack, karena di iPhone SE ini masih ada headphone jack, posisinya di bawah, very nice. Dan ini kualitasnya sendiri walaupun di tahun 2021 masih kerasa ada audio quality flagship-nya, masih kerasa sangat bagus. Overall untuk harga 1,2 juta ini jauh lebih baik dibanding HP Android yang harganya sama yang pastinya. Vokal kerasa bersih, walau rada sedikit mundur, karena ini tuh rada kebleber sama bassnya, tapi masih cukup oke, dan masih sangat enjoyable to listen. Instrumennya juga ini masih kerasa lumayan rich dengan soundstage yang cukup luas. Dan untuk full volumenya ini sangat bagus banget. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di sekitar volume 65-70%, sudah sangat keras untuk preference gue. Which is very good. Ini tuh full volumenya mirip banget sama iPhone 11 Pro gue. Untuk kekerasannya ya. Kekerasan volumenya ini mirip kayak iPhone 11 Pro gue. Dan untuk kualitas speakernya ini masih mono yang pastinya. Dan untuk size yang kecil ini kualitasnya menurut gue sangat bagus. Vokal kerasa jelas dan jernih dengan instrumen yang rich dan soundstage yang untuk kelas mono cukup bagus.
Sound signature ini overall lebih ke arah balance, dan kalau misalnya mau dibandingin dengan HP baru di harga 1 jutaan yang pakai speaker mono juga, menurut gue di iPhone SE masih lebih bagus. Tapi memang kalau mau dibandingin dengan iPhone 6s, memang masih lebih bagus di 6s. Di HP tersebut kerasa lebih bulat daripada iPhone SE speakernya. Cuma ya untuk si full volumenya juga ini nggak bisa keras banget, tapi at least dia di full volume nggak ada distorsi. Very nice. Untuk sampelnya ini dia, gue rekomend kalian pakai iPhone biar bisa ngedengerin kualitasnya lebih detail. Check it out guys. Dan untuk si kamera kualitinya. So, untuk kamera belakang ini tuh punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f2,2. Dan untuk kamera depan ini 1,2 megapiksel, sayangnya sangat kecil banget dengan f2,4 dan hanya bisa nge-record video sampai resolusi 720p di fps 30 aja. Dan untuk kualitas kameranya memang ini udah nggak kayak HP flagship lagi. Tapi overall untuk 1 jutaan gambarnya masih cukup bagus kok. Masih punya detail yang cukup sharp dengan warna yang vibrant. Walau memang si warnanya menurut gue terlalu warm, tapi masih cukup oke. Dan juga dia punya dynamic range yang masih lumayan bagus. Cuma yang gue rasa ini kalau misalnya dilihat di gambar, foto agak terlalu besar si kontrasnya, terlalu high contrast. Jadi gambar-gambar yang gelap, rada terlalu gelap kelihatannya. Tapi overall kalau misalnya mau dibandingin dengan HP Android atau HP apapun yang baru di harga yang sama, SE first gen masih sangat bagus, masih jauh di atas menurut gue. Dan untuk foto low lightnya ini pretty much not good at all. Karena nggak ada night mode, gambar jadi kelihatan cukup gelap dengan detail yang soft dan noise yang lumayan banyak. Tapi at least ada satu kelebihan, warna masih somewhat colorful, nggak wash out banget. Dan yang terakhir untuk si selfie-nya ini berkat kameranya cuma 1 megapiksel aja, jadi gambar memang nggak bagus banget. Overall kelihatan super soft, grainy banget, dan juga punya warna yang rada wash out dan super warm. Cuma yang masih sangat bagus dan masih sangat relevan di tahun 2021 yaitu si video recordingnya. Karena ini kamera belakangnya kalau bisa kita ke setting dan ke kamera, ini kamera belakang bisa kita bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. Very nice. Ini walaupun gak ada stabilisasi, tapi di harga segini masih bisa nge-record di resolusi tersebut dan pakai kualitas recording khas Apple yang sangat bagus, one of the best. Ini masih sangat impresif. Jadi ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 30 fps. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Gue coba jalan untuk stabilisasi. Tapi memang iPhone SE itu nggak ada stabilisasi ya di resolusi 4K 30 fps ya. Fokusin ke tanaman lumayan cepat. Dynamic range-nya cukup decent. Kita coba fokusin ke tanaman. Dan ya itu dia kualitasnya, kalian bisa komen di bawah juga gimana kualitas audionya. Next, untuk si gaming performance-nya ini bakal sedikit brief aja. Dia itu pakai chipset Apple A9 yang sama dengan iPhone 6s, tapi kalau nggak salah tuh di iPhone SE first gen, Apple A9-nya sedikit di underclock, jadi CPU-nya rada turun clock speed-nya. Dan untuk gaming performance-nya untuk main game enteng kayak Bullet Hell Monday ini nggak ada masalah sama sekali. Semua masih kerasa super smooth dan stabil 60 fps. Overall gue rekomend mending kalau misalkan mau main game di iPhone ini, mending main game casual aja kayak Bullet Hell Monday yang tadi di B-roll, dan juga game-game RPG casual kayak Epic 7. Kalau misal mau main game berat kayak PUBG atau Genshin sih, sebenarnya bisa, tapi overall gue kurang rekomend karena yang pertama layarnya kecil, jadi nggak comfortable. Yang kedua, HP-nya jadi cepat panas. Bahkan ini HP lebih cepat panas daripada iPhone 6s, jadi gue kurang rekomend main game berat. Dan kalau misal HP udah overheat banget, itu bakal ngerusak baterai dan performance-nya bakal jelek banget, banyak stuttering dan banyak lag. Yang overall gue nggak rekomend, nggak bagus buat HP-nya juga, jadi gue rekomend mending kalian main game casual aja yang nggak terlalu ngetrotur si iPhone SE ini. Tapi kalau misalnya untuk main game rhythm kayak Bandori, di iPhone SE ini masih super playable. Overall, frame rate masih kerasa stabil dan nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali, even main di difficulty yang paling tinggi sekalipun.
seperti HP iPhone lainnya ini sangat responsif. Dan untuk si UI experience ini juga salah satu alasan kenapa gue pengen review HP ini, karena kalau misalnya kita ke settings dan kita ke general terus kita ke about, di sini bisa kita lihat masih disupport sampai iOS 14.2 dan gue dapat update baru by the way untuk ke 14.7 kalau nggak salah. Oke, bukan 14.6. Dan juga Apple udah nge-guarantee iPhone SE first generation dapat update sampai iOS 15 terbaru sekalipun, sama kayak iPhone 6s. Lumayan impresif banget. Ini memang khas Apple banget, nge-support HP paling jadul sekalipun. Ya gue harap sih HP Android juga bisa kayak gitu ya. Tapi ya, ini masih support iOS 15, very nice. Dan untuk si day-to-day stuff ini, performance-nya untuk multitasking atau navigasi aplikasi semua masih kerasa smooth dan responsif. Yang pastinya kalau misalnya mau dibandingin dengan HP Android di harga yang sama, masih jauh lebih responsif di iPhone SE first gen untuk performance-nya. Ini berkat OS-nya dan juga si Apple A9 chipset-nya yang sangat optimize satu sama lain. Cuma yang gue rasa ini ada satu kelemahan yang gue rasa lebih lambat performance-nya daripada di iPhone 6s, yaitu dari launching aplikasi. Untuk launch aplikasi memang walaupun pakai chipset yang sama, di SE sedikit lebih lama. Itu gara-gara seperti gue bilang di gaming performance-nya, ini gara-gara chipsetnya yang sedikit di underclock, jadi memang aplikasi atau launching aplikasinya memang lebih lama daripada di iPhone 6s. But untuk gue sih, untuk harganya ini not big deal. Last but not least, battery life-nya ini tuh punya baterai yang memang kecil juga, hanya 1624 mAh baterai dan nggak support fast charging sama sekali. Untuk battery health-nya sendiri ini unit gua tuh, by the way ini unitnya beda-beda guys. Untuk unit gue dapat battery health sekitar 90%. Dan untuk CPU tools-nya ini hijau semua by the way, battery health 90%. Dan ya, untuk ketahanan baterainya di iPhone SE 2016 atau first generation masih bisa bertahan kira-kira sekitar 3/4 hari lah. Dengan pemakaian gue yang sangat enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk screen on time sendiri ini gue bisa dapat kira-kira sekitar 3,5 sampai 4 jaman dalam pemakaian tersebut. Memang ini super kecil banget SOT-nya di tahun 2021, tapi untuk size yang kecil dan chipsetnya yang rada boros, dapat screen on time sekitar 3,5 sampai 4 jam menurut gue masih cukup oke lah untuk umurnya dan harganya sekarang yang lumayan murah. Tapi memang yang pastinya gue nggak rekomend iPhone SE buat HP utama. Kecuali kalau misal kalian no problem bawa powerbank kemana-mana. Tapi gue nggak rekomend banget untuk HP utama. Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai charger biasa yang pastinya dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Rada lama memang. Tapi at least kalau misalnya kalian ngecas dari 20%, 1 jam bisa kita udah bisa dapat sekitar 82%. Jadi cukup oke lah. Dan 30 menit bisa dapat 53%. Lumayan decent untuk harganya menurut gue. So ya, mungkin cuma segitu ya videonya. Dan untuk si konklusinya, menurut gue iPhone SE first gen di harganya yang sekarang cuma 1,1 atau 1,2 jutaan ini murah banget. Ini bisa jadi HP secondary yang lumayan worth it. Karena di harga segitu kalian masih dapat build quality yang super premium, desain yang menurut gue one of the best untuk desain Apple, software yang masih disupport sangat impresif, dan juga performa yang surprisingly masih sangat kencang untuk harganya. Satu kelemahan besar ini di iPhone SE sama persis kayak di iPhone 6s, yaitu dari si battery life-nya. Yang memang ini sangat buruk banget untuk tahun 2021. Itu kenapa gue nggak rekomen iPhone SE first gen buat HP utama. Gue mending rekomen untuk HP kedua atau HP urgent. Kenapa? Karena iPhone SE itu atau HP Apple in general, iOS device, dia punya standby time atau standby battery life yang sangat bagus dibanding Android. Jadi kalau misalkan kunci HP ini dan nggak dipakai, itu baterainya lebih tahan daripada HP Android misal. Tapi ya seperti biasa, kalau kalian beli HP iPhone SE ini, gue bakal taruh link pembelian di deskripsi. Dan ya mungkin cuma segitu ya videonya. Kalau misalkan kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper di deskripsi, just check it. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another review. Bye.